penyelundupan nikel ke Cina, Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Dia pingin Gibran ini bisa naik pangkat dari wakil presiden ke jadi presiden. Kalau Erlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar, akan mudah menyetirnya karena bukan mustahil dia mengetahui ada hal-hal yang boleh dikatakan sangat krusial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Dan video ini menunjukkan atau salah satu bukti bahwa musuh politik Jokowi ternyata ketar-ketir. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bahwa akhirnya Erlangga Hartarto masih punya sedikit keberanian ya untuk berani mengatakan tidak ya pada Jokowi ketika misalnya di dalam rapat bulan Mei 2024 kemarin ya, bahwa ya, pokoknya adalah keinginan supaya Ridwan Kamil masuk Jakarta dan kemudian didampingi oleh Kaisang. Cuma kan kalau menurut teman-teman Golkar itu pada saat itu ya, Anies pada saat itu mau istirahat, nggak mau maju lagi ke Ini saya no komen, nilai kalian sendiri. Jakarta, ya kan? Ya. Tapi begitu nama Anies muncul, bahkan nama Basuki Cahayapurnama itu di dalam apa namanya itu hasil survei itu nomor 2 ya, makanya Golkar mikir, sebab kalau Ridwan Kamil itu pindah dari Jawa Barat ke Jakarta, itu bukan mustahil Golkar akan kehilangan dua-duanya ya kursi ya, baik di Jawa Barat ataupun Jakarta, dan itu suatu kehilangan politik yang sangat besar. Makanya apalagi kalau kemudian penggagas dari pikiran bahwa Ridwan Kamil masuk Jakarta itu adalah dua tokoh ya, yang satu berasal dari Gerindra, yang satu berasal dari Partai Amanat Nasional, yang dua-duanya adalah partai yang akan memajukan di Jawa Barat. Di Jawa Barat begitu loh. Deddy Mulyadi gitu ya. Deddy Mulyadi itu kan dari Golkar pindah ke Gerindra ya, dan kemudian Bima Arya ya dari wali kota Bogor menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat gitu. Berarti itu atas dasar keberanian seorang Erlangga Hartarto. Kalau buat saya mungkin dia udah melihat bahwa Jokowi udah tinggal berapa bulan lagi berkuasa gitu kan. Kalaupun kasusnya diajukan lagi di kejaksaan gitu kan. Apalagi kalau kasus terakhir ini dimajukan ya. Kalau Anda lihat apa pandangan teman saya Faisal Basri ya, mengenai bagaimana dia membuka kasus penyelundupan nikel ya ke Cina, yang dia bilang itu jumlahnya 5,5 juta ton, yang salah satu atau dua orang yang dianggap terkait dengan persoalan itu adalah Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Jadi ini beliau yang bilang kira kalau gue juga kena, mantu lo juga bakalan kena gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang buat saya itu aneh. Dan kenapa Jokowi itu ingin banget itu dua anaknya itu, saya satu mantu satu anak itu bisa maju di daerah-daerah yang menentukan ya, seperti Sumatera Utara dan Jakarta, karena dia pikir dia juga akan menentukan politik 2029 ya. Biar bagaimanapun dia pingin supaya anak dia Gibran ini bisa naik pangkat dari wakil presiden ke jadi presiden. Bahkan dia udah pasang ancang-ancang ya, udah pasang ancang-ancangnya nggak main-main loh ya. Pertama dia ingin masuk melalui PSI, ya nggak? PSI menang pasti menang gitu. Itu kampanye Jokowi loh ya, bukan nggak kampanye, itu jelas-jelas kampanye dia. Kemudian bahwa PSI partainya Jokowi gitu, atau Jokowi is me. Iya, Jokowi is me, whatever lah. Dan kemudian ketika dia juga ngomong ke Andi Wijayanto ya, waktu itu 3 tantangan itu ya, apa namanya itu di Gubernur Lemhanas, dia katakan kalau kamu bisa lawan saya, itu lawanlah. 1, saya akan menggolkan Prabowo Gibran jadi presiden 1 putaran. 2, PDIP akan kehilangan suara. Dan 3, PSI masuk parlemen. PDIP walaupun diobrak-abrik sama Jokowi masih bagus loh.
masih menjadi partai pemenang pemilu legislatif ya. Apa artinya mereka masih kuat untuk menjaga partai dari sisi pemilu legislatif ya, walaupun untuk Jakarta dan beberapa daerah memang dia agak kalah tertekan ya, seperti juga di Bali, di Jakarta dan mungkin Jawa Tengah juga ya. Tapi bukan mustahil ya, itu akan terjadi perlawanan balik pada Pilkada 2024 yang akan datang. Terjadi rebound gitu ya. Ya, bukan rebound aja, repowering juga ya dari kekuatan rakyat juga. Kenapa demikian? Karena ada tahu medsos belakangan ini kan paling ada tiga langkah yang ingin, kalau Anda ingin menyelamatkan Indonesia. Satu, jangan pilih anak mantu Jokowi dalam pilkada. Benar nggak? Ya, kalau Anda mau membasmi dinasti politik. Kedua, jangan pilih orang yang ditunjuk oleh Jokowi ya. Yang ketiga, jangan pilih kalau nggak salah kroni. Kalau nggak salah satu, jangan pilih anak, jangan pilih mantu, jangan pilih kroni. Jadi mudah-mudahan itu berhasil. Apalagi kalau Anda perhatikan ya, gerakan-gerakan bansos ini tidak semasif pada pemilu presiden kemarin. Ya, Jokowi memang bilang bahwa bansos akan terus sampai Desember. Duitnya sudah habis loh katanya. Ketika dia menyatakan itu, dia bilang emang negara nenek moyang lo gitu kan. Itu kan presiden baru lah ya, yang udah pasti akan memiliki suatu otoritas politik penuh pada 20 Oktober 2024 ini ya. Kemudian Anda tahu dia ingin masuk lewat Partai Golkar. Tadi kan Partai PSI gagal. Partai Golkar ya, tadinya dia ingin masuk misalnya bahwa supaya Munas Golkar itu menjadi Munaslup gitu kan, percepat dan mengajukan tahlil sama. Dan saya bukan bohong ya, saya ngomong terus terang pada teman-teman Partai Golkar ya, kalau lo buka itu namanya keran kekuasaan buat Jokowi, lo tahu itu lo juga akan ikut menghancurkan politik Indonesia ke depan gitu kan. Kenapa demikian? Kalau dia membuka keran, dia bisa maju menjadi ketua umum Partai Golkar, itu kan dia merusak ADART partai sendiri. Karena itulah konstitusinya partai, gitu kan. Satu, kedua, lo akan dipandang oleh masyarakat pemilih ya, pemilih Golkar sebagai suatu partai yang tidak memiliki gigi atau keberanian melawan seorang presiden yang udah mengharu-birukan demokrasi di Indonesia ya. Ya, jadi seperti itu, dan tampaknya belum ada tanda-tanda akan ada munaslup gitu kan. Tidak ada langkah-langkah lanjutan untuk tadi misalnya dia mau jadi ketua umum atau paling tidak jadi dewan pembina Partai Golkar seperti Pak Harto dulu posisinya. Dan sekarang kalau Anda lihat ya, ini yang saya bingung dengan partai-partai politik. Kenapa kok mau aja kemudian menjadi kekuatan yang kemudian dikendalikan oleh Jokowi. Kekuasaan Jokowi. Saya beri contoh misalnya kayak bikin revisi keempat Undang-Undang MK, bikin itu yang kemudian revisi juga Undang-Undang Penyiaran ya. Sebab kalau Undang-Undang Penyiaran itu goal, itu bukan cuma televisi Kompas, Metro TV, TV One, CNN Indonesia dan sebagainya itu bisa menyiarkan hasil investigative reporting atau journalism, tapi Anda yang sekarang menggunakan medsos itu ini Anda masih menggunakan TV dengan dalih Anda pasti berada di balik undang-undang mengenai penyiaran. Tapi kalau nanti itu kemudian digolkan, itu yang namanya medsos, podcast dan sebagainya akan juga dilarang. Kenapa demikian? Sebab kalau itu dilakukan Anda melanggar undang-undang. Bagaimana Jokowi melihat atau memiliki data mengenai isi perut dari semua partai kita mau ketawa aja lah. Dan makanya itu yang makanya Uceng waktu itu pernah bicara dalam satu seminar ya, di mana saya juga menjadi panelis itu, bahwa Jokowi itu bisa diimpeach seperti ketika Nixon dalam kasus dia menggunakan alat intelijen untuk menyadap Partai Demokrat. Jadi itu ya, dasarnya sih itu aja ya.
penggunaan informasi dari Badan Intelijen Negara yang adalah sebuah public institution, ya, itu nggak boleh dilakukan oleh seorang presiden, ya. Dan kalau Anda perhatikan juga, ya, saya juga dapat info juga, ya, bagaimana ketika ada dua gajah bertarung di dalam Partai Golkar, yaitu Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Anda masih ingat, ya? Dua-dua punya basis massa yang kuat, tapi ketika kemudian ini harus dihentikan, dicarilah ketua umum baru yang paling tidak memiliki basis massa yang kuat. Ya, Siapa ya. yang muncul kemudian? Airlangga Hartarto. Bukan, ya. Si ketua umum yang menjadi Setia Novanto. Setia Novanto. Ya, ya, ya. Dan ketika Jokowi juga tidak lagi bisa menekan KPK untuk menghentikan penyidikan kasus Setia Novanto, Ya. Anda tahu, mau nggak mau Setia Novanto masuk penjara. Nah, akhirnya siapa yang kemudian dimunculkan? Anda tahu, Airlangga Hartarto, ya. Entah di teman-teman di Partai Golkar itu sadar atau nggak sadar, ya, tapi yang jelas Jokowi udah memantau. Enak ini. Kalau Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar, akan mudah menyetirnya karena bukan mustahil dia mengetahui ada hal-hal yang boleh dikatakan sangat krusial yang terkait dengan kasus-kasus, Lagi-lagi Sandra. lagi-lagi itu bisa dijadikan sandra lah sebagainya. Udah guys, pokoknya itu Prof Ikrar, beliau pokoknya mantan pendukung atau tim sukses Pak Jokowi. Balik lagi, saya sangat sependapat dengan Profesor Jimli kemarin. Memang fenomena masyarakat kita sekarang ini ya begitulah, pandai menilai orang, pandai mengkritik orang, tapi tidak pandai mengintrospeksi diri sendiri. Berapa banyak orang tua yang cawe-cawe dengan karir anaknya? Bukan dari zaman Pak Jokowi, ini dari zaman dahulu kala sudah seperti itu. Masalah sogok menyogok, suap penyuap. Nah, itu saya pertanyakan disitu. Jadi ya saling introspeksi diri lah kita. Kalau kita merasa kita belum sepenuhnya benar, hidup kita belum sepenuhnya betul-betul amat, jadi ya hanya Pak Jokowi presiden yang paling parah dicaci dan dihujat, beliau tidak membalas. Nah, itu hanya Pak Jokowi dari sekian banyak presiden. Yang pastinya itu menunjukkan fakta bahwa musuh-musuh politik Pak Jokowi makin lama makin ketar-ketir. Nah, saya akhiri, pokoknya ya nilai kalian sendiri, tulis di komentar apa pendapat kalian. Dan tentunya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau termakan isu hoax, tetap cerdas dan selalu berpikir positif dengan apa keputusan pemerintah, karena itu demi kebaikan bangsa dan negara. Dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.